hati yang suci untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 11 Maret, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan sering diartikan meninggalkan perbuatan jahat atau berhenti melakukan yang tidak baik. Misalnya mencuri, membunuh, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Apakah semuanya itu cukup? Bagaimana dengan langkah positif berikutnya? Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan itu mencakup formasi hidup yang berkesinambungan agar berkembang menjadi pribadi yang menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani itu. Meninggalkan kejahatan lalu pasif, tidak berbuat apa-apa, bukanlah makna pertobatan yang sejati. Justru Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki pertobatan yang sejati, tidak hanya dalam kata-kata, tapi sungguh-sungguh kita lakukan dalam sikap dan perbuatan hidup kita. Bisa jadi orang yang kelihatannya saleh
dapat diam-diam berdosa. Ia membunuh sesamanya manakala berdoa di hadapan altar sambil menyimpan emosi kemarahan dan perkataan-perkataan buruk terhadap sesamanya itu. Tuhan tidak menghendaki demikian, kendati ia datang dengan penampilan fisik yang menawan, berpakaian yang indah. Tuhan tidak bisa disogok dengan persembahan yang hebat, yang memukau, sementara hati si pendoa itu penuh dengan kepalsuan. Maka di dalam sabda hari ini, Yesus mengatakan, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi hati yang damai, hati yang suci untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Yesus juga mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dua golongan itu sering memakai hukum dan aturan-aturan agama untuk menghakimi dan menaruh beban berat di pundak jemaat tanpa memberi teladan kasih. Mereka menodai ibadat suci atas nama agama. Dan itu pun kiranya sangat relevan, sangat konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita yang banyak sekali diberitakan di media-media sosial. Bagaimana orang yang kelihatannya saleh hidupnya, beragama, namun tindakannya lewat perkataannya. Bahkan Yesus juga mengatakan yang dihukum itu tidak hanya mereka yang membunuh. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi Yesus agama bukan soal hukum, tetapi komunikasi cinta kasih yang harus dirawat dengan hati yang murni. Kita sebagai murid-muridnya diajak untuk mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam sikap hidup kita. Kita ungkapkan dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita wujudkan dalam tindakan kita, dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Bagaimana kita menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan untuk saudara-saudari kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan pertobatan kita hari ini dengan berkata-kata yang baik, yang positif, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanah
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.